Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kebaktian pada pagi hari ini, ada beberapa warta jemaat yang akan saya sampaikan. Warta yang pertama adalah kebaktian minggu ini masih dilakukan di rumah masing-masing dalam bentuk kebaktian online atau kebaktian keluarga. Yang kedua, waspada COVID-19, selalu ikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Warta yang ketiga, persembahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah transfer ke rekening BCA nomor 15502000488 atas nama Lili Kusumawati. Cara yang kedua, dikumpulkan untuk wilayah Ngadirjo kepada Bapak Setio Wibowo dan Bapak Beni. Untuk wilayah Sumbersari kepada Ibu Wati. Untuk wilayah Kartuyusada kepada Bapak Krisna. Untuk wilayah Diponegoro, Bapak Freddy. Dan untuk wilayah tengah kepada Ibu Kusyok Ai. Dan cara yang ketiga, diserahkan langsung ke kantor TU Gereja yang akan buka setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Mulai dari pukul 8 hingga setengah 1 siang. Dan warta yang terakhir, tetaplah berdoa dan menjalin relasi dengan Tuhan untuk menjaga spiritualitas dan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Demikianlah warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah online ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semua. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Artinya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, tema kita pada ibadah hari ini adalah Gembala yang Baik. Saudara, tema kita hari ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan kita yang saat ini sedang tidak baik karena adanya wabah corona. Apakah dengan kondisi yang tidak baik ini
kita masih mengakui bahwa Tuhan kita itu adalah gembala yang baik? Apakah dalam kondisi saat ini kita masih mengakui bahwa kehidupan kita itu sesungguhnya sangat perlu dan membutuhkan Tuhan? Karena itu pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan satu lagu, Di Saat Ini Kau Perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu jangka. Haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Dialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Dan marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik. Sesungguhnya Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi seringkali kamilah yang meninggalkan Engkau. Kami telah menjadi domba-domba yang tidak baik. Kami tidak pernah peka terhadap suara dan panggilan Tuhan. Kami tidak peka terhadap tuntunan Tuhan yang menuntun kami ke jalan yang benar. Seringkali kami berjalan sesuai dengan kemauan kami sendiri. Kami mengandalkan pengalaman kami, kepandaian kami, dan pengetahuan kami. Tuhan, Kau ampunilah kami. Kalau di tengah-tengah situasi wabah corona ini, kami seringkali meragukan Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan ketakutan dan kekalutan, kekhawatiran dan kehilangan pengharapan. Walaupun seringkali mulut kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan gembala kami yang baik. Tuhan, ampunkanlah segala salah dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengakui dosa-dosa kami. Amin. Jauhlah diriku
Saudaraku, bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya dengan segenap hati di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah bagi saudara dan saya. Berita anugerah saya bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang dibuktikan dengan Dia rela menyerahkan nyawanya untuk mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk menolong kita memahami firman-Nya dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Gembala kami yang baik, tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan, tuntunlah setiap kami agar kami bisa mengerti kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu bisa memerdekakan hidup kami, dan kebenaran-Mu dapat menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan di hari-hari yang tidak mudah ini ya Tuhan. Kuasai setiap kami dimanapun saat ini kami berada, di rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menguasai setiap kami, sehingga firman Tuhan tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga dapat kami lakukan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sebuah Mazmur yang sudah sangat familiar, sangat terkenal di dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita sudah memahami makna Mazmur itu dengan benar? Karena itu saya mengajak kita membaca Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara sekalian yang tidak hanya mendengarkan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya.